Mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjutkan itu tentang office operation. Bisa nyambung ya? Terus tadi internetnya terputus. Oh, bisa connect apa? Masih ini ya? Oke, online ya. Ya, Pak. Kita lanjutkan materi berikutnya tentang service operations. Ya. Jadi, sebagaimana fase berikutnya di dalam ya, suatu manajemen, dimulai fase pertamanya yaitu tentang strategic ya, design ya, service strategy. Ya. Iya. Yang kedua adalah service design, yang ketiga adalah transitions yang kita bahas minggu lalu, dan sekarang masuk ke service transitions. Ya. Jadi artinya apa? Ketika kita akan menerapkan suatu layanan berbasis IT management, kita memulainya dengan membuat suatu kerangka strategiknya terlebih dahulu. Setelah kita buat kerangka strategiknya, maka kita mulai rancang layanannya seperti apa, service design. Fase ketiga adalah kita mempersiapkan proses peralihan, itu service transition. Nah, kalau sudah siap semua, baru kita masuk ke fase yang keempat, yaitu kita melaksanakan atau mengoperasikan layanan berbasis IT tersebut. Itu yang disebut dengan service. Nah, di sini dikatakan bahwa apa tujuan fase keempat ini, itu fase service operations. Ya. Di sini dikatakan bahwa tujuannya adalah to organize and conduct, untuk menata dan mengelola, ya. Menata dan melaksanakan, ya. Organize, menata, conduct, melaksanakan. Ya. To organize and conduct, ya. Menata dan melaksanakan the activities, semua aktivitas-aktivitas dan semua proses-proses ya, yang dibutuhkan agar kita dapat memberikan layanan, ke pengguna. Dan sesuai dengan level of service atau tingkat layanan yang kita janjikan. Ya, makanya kita mengenal istilah SLA, ya, Service Level Agreement, kesepakatan. Kesepakatan tingkatan layanannya, maksudnya tingkatan kualitasnya. Seperti apa yang kita janjikan. Itu yang kalau saya memberikan contoh, selalu contoh-contoh yang real dalam kehidupan. Contoh layanan itu, contohnya yang paling gampang misalnya, kenapa wanita itu lebih berhias ketika mau keluar rumah ketimbang di dalam rumah? Hah? Seolah-olah dia menjanjikan layanan yang lebih indah kepada para laki-laki di luar rumah ketimbang dengan suaminya sendiri di dalam rumah. Ya harusnya kan beda dong. Ya harusnya yang lebih rapi, lebih indah, lebih cantik, lebih wangi itu kita berhadapan dengan suami. Kira begitu.
Ini kan ada perjanjiannya, batasnya. Maka kita tahu ketika memberikan layanan harus dengan agreed level of service. Ya, jadi service itu, setiap service itu selalu dituntut yang terbaik. Tapi ukuran terbaik itu kalau diminta oleh pelanggan tidak pernah akan puas pelanggan itu. Maka kita harus sepakati sampai batas mana Anda minta. Sehingga nggak salah saya sebagai pemberi layanan. Nah, mungkin terus merasakan bagaimana berada dalam posisi sebagai front office. Ya, kita ketemu pelanggan yang selalu minta lebih. Ya wajar, memang begitu perilakunya. Tapi tentunya ada kesepakatan. Saya melayani sampai batas ini. Ya, Pak. Betul ya? Nah, memberikan agreed level of service itu tentunya harus ada aktivitas, ada proses. Nah, inilah yang diberikan oleh fase keempat, yaitu service operations. Ya, menata dan melaksanakan semua aktivitas dan proses-proses ketika kita akan memberikan atau menyampaikan layanan kita. Ya. Termasuk juga di dalamnya adalah manajemen teknologinya itu sendiri. Jadi jangan dikira ketika kita menerapkan teknologi IT, yang penting sudah dibelikan. Habis itu terserah kamu pemeliharaannya bagaimana. Oh tidak, justru itu bagian dari yang namanya service operations. Oke, nah ada beberapa hal yang perlu kita pahami ketika kita memberikan layanan ketika operasional daripada suatu sistem IT. Nah, di sini dikatakan bahwa kita harus memberikan layanan itu dalam suatu kondisi yang seimbang. Ya, seimbang, kenapa? Jika tidak nanti ya namanya jadi tidak imbang, berat sebelah. Misalnya, layanan kepada pelanggan harus sebaik-baiknya, betul. Tidak ada yang salah dalam kalimat itu. Tapi sampai batas mana kita melayani? Ya, sebagai orang yang terbiasa di sistem layanan pelayanan hotelan, penginapan, melayani pelanggan iya, tapi masa yang melayani saya masuk kamar kan enggak kan? Ya kan ada batas ya dong. Saya hanya tugas saya sampai di sini aja. Tugas saya menyediakan administrasi Anda. Misalnya saya tugasnya pokoknya menyediakan makanan dan minuman kalau bagian food and beverage misalnya. Bukan berarti terus melayani pelanggan seperti melayani raja terus rajanya disembah ya, nggak begitu kan? Nah, namanya keseimbangan itu selalu menimbulkan perdebatan, ya, yang bagaimana yang harus seimbang itu. Ya. Di sini dalam buku ini dia menceritakan tentang ada 4 hal yang perlu kita seimbangkan, ya, for balance of service operations. Jadi ketika kita memberikan satu layanan operasional sistem informasi, ada 4 hal yang perlu seimbang. Dan menerjemahkan kata seimbangnya itu yang susah. Maka selalu terjadi perdebatan. Ya. Karena titik tengahnya itu yang susah dicari untuk menyeimbangkan. Yang pertama yaitu adalah keseimbangan antara cara berpikir, cara pandang orang internal orang IT dengan cara pandang orang bisnis. Ini susah nyari titik temu. Jadi dalam suatu layanan berbasis teknologi IT, ya, kalau kita tidak mencoba memahami cara berpikir pihak lain, maka akan selalu terjadi keributan.
akan selalu terjadi perdebatan yang nggak pernah ada ujungnya. Yang satu akan mengatakan yang penting teknologi IT-nya. Yang satu lagi bilang yang penting adalah bisnisnya. Kalau ngomong bisnis adalah cuannya mana, untungnya mana. Ya. Ya. Rasanya ini sudah dimulai dari sejak awal. Contoh misalnya, investasi peralatan, beli komputer. Beli komputer itu, kalau orang IT akan bilang, beli yang paling mahal, yang paling bagus. Yang paling banyak. Nah, gitu. Wajar kan? Jadi kalau kita bilang, nanti butuh laptop yang mana? Mana ada dia bilang, alah cukuplah yang Pentium 2 baik. Enggak. Pasti minta yang i7. Memorinya berapa? Kalau ada memori 16 GB, 16 GB. Kalau perlu 32 GB yang terbesar. Sementara orang bisnis bilang, kemahalnya. Kemahalnya. Itu kan pakai komputer, sebenarnya kan untuk memberikan keuntungan bagi usaha, bukan justru menjadi beban usaha. Jadi, kalau orang IT akan melihatnya bahwa sebaik-baiknya tentunya yang paling tinggi speknya, paling bagus, supaya nanti dia bisa memberikan kualitas layanan yang paling baik katanya. Ini pakai laptop yang ini, yang mahal, ngapa? Biar cepat prosesnya, biar cepat proses. Tapi kalau orang bisnis, orang keuangan biasanya, orang finansial, orang akuntansi, dia bilang, ini mahal sekali. Ini beban biaya jadi tinggi. Nanti penyusutannya besar. Biaya penyusutan. Nah, kalau yang belajar akuntansi akan ngerti yang begitu. Nah, itu pasti ribut. Itu pasti ribut. Jadi kalau di perusahaan itu, yang tukang ribut itu nanti direktur IT pasti berdebat sama direktur keuangan. Yang satu nak beli yang semahal-mahalnya, yang si kok nak beli barang semurah-murahnya. Kira-kira begitu, Cak, logika garis besarnya ya. Nah, ini jadi perdebatan panjang. Orang IT bilang, kalau kita tidak punya laptop yang bagus, maka kita nanti kerjanya tidak bagus. Seolah-olah kerja bagus itu kalau laptopnya bagus. Kalau laptopnya mahal, gitu lah. Padahal sama baik. Sebaliknya kata orang keuangan, ya itu tadi, makin besar harganya, makin tinggi harganya, makin besar beban biaya perusahaan. Nah, ini dua cara pandang yang berbeda yang harus dicari titik keseimbangannya. Itu yang pertama. Kedua, stabilitas versus responsif. Ya. Ini juga selalu menjadi perdebatan. Stabil lawan respon. Respon itu artinya dia peka, sensitif. Ya, contoh misalnya pengalaman saya dulu waktu saya masih kerja di Telkom, saya pernah jadi perencana rencana sistem satu daya, sistem listrik. Ya. Nah, ada kawan bilang, ini komputer harus dikasih sistem proteksinya. Sistem proteksinya. Jadi kalau listrik tegangannya turun atau naik, maka kita harus matikan PLN-nya, karena PLN-nya tidak stabil, dengan
genset misalnya. Jadi setiap PLN itu tegangannya naik apa turun, maka langsung mati. Kenapa? Karena peralatannya sensitif, responsifnya cepat. Padahal belum tentu begitu tegangan listriknya itu turun, dia langsung rusak. Pernah kan misal di rumah tuh lampu agak redup, pernah nggak? Lampunya, cahaya lampu tuh agak redup, kalau lampu bohlam itu agak merah-merah sedikit, mungkin dia sampai mati. Nah itu artinya lampu itu bisa mengikuti, dia stabil, dia bisa mengikuti perubahan tegangan tersebut. Jangan gara-gara dia turun sedikit tegangan, terus kita harus matikan, gantikan dengan genset atau baterai dan sebagainya. Ya, jadi stabilitas dan responsif itu persoalan ingin mampu bertahan stabil pada sistem yang bekerja, atau asal ada berubah dia cepat di on off. Ya. Yang ketiga adalah ini juga yang cukup sering terjadi. Yang kedua tadi mungkin hanya orang-orang teknis yang mengerti atau mengalaminya. Kalau yang stabilitas sama responsif itu misalnya gini, internet lah katakanlah, internet, wifi misalnya, ya. Kita punya akses point yang kalau ada persoalan sedikit dia langsung putus. Itu responsif namanya. Ya, langsung putus. Atau yang stabil. Stabil itu misalnya temperatur panas, ruangan itu panas misalnya, atau katakanlah internetnya lagi lambat. Dia lambat, tapi tidak putus. Cuman kalau nak download atau upload lama gitu aja. Tinggal pilih. Tidak apa-apa, koneksinya lambat tapi tidak putus, atau begitu dia terdetek jaringan tidak bagus langsung putus, dia minta diganti pindah ke jaringan yang lain. Ya, itu responsif sama stability ya. Itu biasanya perdebatan orang teknis seperti itu. Yang ketiga adalah quality lawan harga. Bahasa Palembang ada rupo, ada harga. Ini juga selalu menjadi perdebatan yang selalu muncul ketika kita sedang berada dalam fase operasional pelayanan pada teknologi. Quality of service versus cost of service. Kualitas layanan versus biaya layanan. Mana yang penting? Karena ini dua hal yang saling kontradiktif. Ya, jelas. Ingin dapat layanan yang baik, harganya mahal. Tapi sebaliknya, pengen cari harga murah, ya jangan cari yang bagus-bagus. Ini selalu menjadi debat. Ya bayangkan kalau nginep di hotel, mandai kita cuman punya duit 150.000 tapi minta suite room. Minta suite room, minta yang kamar mandi dalam, minta AC, minta ada minibarnya, minta gratis makan sarapan pagi pula, kurang-kurang minta disuapin pula, tapi nak bayar murah. Nah, itu sesuatu yang memang selalu jadi kontradiksi, ya. Dua hal yang selalu berlawanan. Ya. Tapi kalau memang hotel misalnya semalam 150 juta, ada aku
aqua segelas pun dalam kamar itu ya kelewatan. Jadi begitu juga dalam pelayanan teknologi IT. Ya. Jadi kalau kita tadi beli misalnya, ya gampang aja memang beli kuota lah ya, beli kuota. Nah, coba uang ini kebanyakan pengen kuotanya, pengen kuota besar, pengen Iya. internetnya ngebut, murah, alah kelamaan Iya. ngebut. Ya, Iya, benar, Mbak. Mbak. makanya saya jujur saja saya tidak pernah langganan internet itu yang pakai namanya ini ulang itu. Nah, saya ya karena dari dulu saya pegawai Telkom, jadi saya sudah terbiasa menggunakan yang bayar ya, kartu halo gitu. Nah, itu pasti secara kualitas lebih mahal dan memang harganya tinggi, tapi kualitas kita tuntut dapat yang lebih baik. Nanti kalau dalam internet itu istilahnya bandwidth ya, bandwidth. Nah, bandwidth itu ya samalah. Kalau kita naik mobilnya cari mobil murah, harganya ya artinya cuma naik angkot biasa baik, mau nyampenya. Tapi kalau naik cepat masuk jalan tol, tapi bayar lebih. Iya. Lebih kurang begitu ya. Dalam dunia IT juga terjadi ketika berlangsung pelaksanaan layanan atau operasional layanan tersebut. Dan yang keempat yang selalu menjadi perdebatan ya dan harus dicari titik seimbangnya yaitu adalah layanan atau operasional layanan tersebut nantinya bersifat reaktif atau proaktif. Nah, kalau kamu sudah terbiasa melayani pelanggan, tentunya kalau kita customer service biasanya selalu dituntut proaktif. Proaktif itu belum diminta lah nganjuk. Iya. Kalau reaktif itu kapan diminta baru balas. Dikasih. Itu memberikan reaksi kan. Memang ini selalu jadi perdebatan. Reaktif sama proaktif. Kadang-kadang sering terjadi perdebatan ya customer menuntut begini begitu. Ya. Tapi kitanya pasif. Kenapa? Karena kita nunggu dia minta baru kita kasih. Kan ada layanan-layanan yang memang tidak ikut dalam paket misalnya. Kan jadi diberikan jika diminta. Mungkin sekarang karena banyak bisnis perhotelan mulai mencoba untuk berhemat misalnya. Kalau dulu misal handuk disediakan. Ya. Sikat gigi, odol disediakan. Sekarang kalau tidak minta, lagi. kalau tidak minta, dikasih. asumsi dia sudah bawa dewek. Karena biaya. Iya. Tapi kalau dia minta, kasih. Ada sih. Nah, gitu. Ya, itu reaktif. Kalau proaktif, ya kita yang dahulu sebelum dia minta kita. Ya, karena reaktif dan proaktif itu sih dalam sistem layanan berbasis IT juga akan berdampak terhadap cost, terhadap biaya juga. Sistem-sistem yang reaktif biasa aja. Artinya memang sudah wajar yang reaktif itu. Tapi kalau proaktif, misalnya contoh misalnya, apa namanya, yang paling sering kita alami
dalam dunia IT ini misalnya kalau internet misalnya, kamu pakai internet, kuota kamu habis atau belum sampai habis lah, ya, tinggal dikit lagi. Terus kalau yang reaktif, ya putus. Kalau habis, kalau habis putus, nanti biasanya providernya baru memberikan penawaran. Iya. Mau isi ulang apa enggak? Tapi kalau proaktif, ya kira-kira masih sisa 1 giga misalnya, sudah ada peringatan kepada kita bahwa kuota Anda tinggal sekian giga lagi. Apakah Anda ingin isi ulang? Ya begitu. Nah itu kan, ya tapi artinya kan nambah kerjaan sih, paling gampangnya nambah kerjaan. Nambah kerjaan, nanti ada yang harus dikerjakan, baik itu dikerjakan secara manual oleh petugas atau dikerjakan secara sistem oleh teknologi. Oke ya, jadi itu tadi 4 hal yang akan selalu menjadi perdebatan dan perlu dicari titik keseimbangannya, perlu di balancing ketika kita melaksanakan operasional dari servis atau layanan berbasis IT. Ya. Oke. Nah, sekali lagi di materi kuliah kita yang awal, beberapa hal yang kemarin juga saya masukkan dalam soal kuis, ya, untuk selalu diingat kembali bahwa jangan pernah lupa, ya, esensi service management adalah value. Value adalah nilai. Nilai apa yang mau kita berikan kepada pelanggan. Jadi segala yang berkaitan dengan service manajemen, ya, manajemen pelayanan, harus mengandung unsur value. Value itu nilai. Nilai ini susah untuk didefinisikan secara tertentu, ya, karena nanti setiap orang kan punya definisi sendiri-sendiri tentang value yang dimaksud. Ya, saya kalau ngebahas tentang yang namanya value, contoh yang saya selalu berikan di setiap kuliah saya adalah contoh kehidupan yang paling gampang dipahami. Kalau kamu suka dengan seseorang, pertanyaannya, kenapa kamu suka sama dia? Kenapa kamu suka ke dia, bukan ke yang lain? Atau sebaliknya, ya, apa sih bagusnya di orang itu? Kok kamu suka sama dia? Ada value apa sama dia? Makanya saya selalu mengatakan, kita tidak bisa ngatoin wong lain. Ini saya selalu kasih misalnya cewek-cewek itu suka ngerumpi. Cewek-cewek kalau ngumpul nih, yo, ada ide galak sama lanang cak itu. Iya. Ngatoi pacar wong, ngatoi laki wong. Apalah gawe nak ngatoi laki wong ini. Maksud dia tuh, ngapa seneng dengan yang cemitu? Belaga ida, misalnya. Ya, orang tersebut pasti punya cara pandangnya sendiri melihat diri seseorang. Karena artinya dia melihat ada value-nya. Kalau untuk ukuran-ukuran universal, ukuran-ukuran umum gitu, kita bisa sepakat bahwa misalnya kita sebutlah siapa bintang film, misalnya cantik, cantik. Bintang film ada yang belaga, oke, belaga. Kita sepakat sama-sama. Kan itu dia belaga, dia cantik. Tapi saya tidak jatuh cinta sama bintang film itu.
Kenapa? Kita nggak melihat ada value di sana. Gitu. Iya. Begitu juga kalau ke anak. Coba, wong tua mano dengan anaknya sampai bayi dengan anak, cantiknya anak bapak misalnya. Anak dewek dia kan yang ngomong cantik, padahal mohon maaf barangkali anak itu gigi kumbing barangkali ya. Iya, Pak. Katakanlah misalnya itu. Tidak perlu cantik-cantik yang biasa-biasa baik budak Indonesia, tapi tetap dikatakannya cantiknya anak bapak. Padahal anak dia gitu loh. Nggak mungkin dikatakan aku jahat budak ini, siapa ini, anak dia dewek. Iya, benar, Pak. Karena kita punya value. Begitu juga pada suatu layanan berbasis IT, akan ada value yang disampaikan. Akan ada value yang di-deliver, yang diberikan. Ya. Jadi, sebenarnya yang namanya service operation itu, yang terpentingnya adalah memberikan atau menyampaikan value tersebut. Jadi itu yang harusnya dikejar, menjadi target ukuran keberhasilan. Masalah value-nya apa, itu harus didefinisikan terlebih dahulu. Nah, jadi kalau kamu akan menjadi seorang petugas yang ketika bekerja mengandalkan teknologi IT untuk menyampaikan atau memberikan suatu layanan, pastikan dulu value-nya itu yang macam mana. Harus terukur. Misal contoh ya, misalnya dengan tersedianya sistem informasi berbasis komputer, maka ya para pengguna dapat memberikan laporan bulanan tepat waktu. Laporan bulanan tepat waktu. Artinya, setiap tanggal 1 sore atau tanggal 2 pagi, laporan sudah sampai di meja manajer. Karena sudah ada komputer. Tidak susah lagi ngumpulkan datanya. Kalau dulu, nak nyatet dulu berapa duit masuk, duit keluar, ada yang masih ngutang apa tidak, misalnya. Ujung-ujungnya laporan itu baru atau tengah bulan misalnya. Nah, sekarang dengan ada sistem informasi berbasis komputer, maka laporan operasional kegiatan itu bulanan dapat diberikan dalam tempo waktu 1 hari. Jadi kapan tutup buku akhir bulan, besok pagi, tanggal 1, dapat buat laporan, sore, laporan sampai di meja. Nah, misal. Atau setelah tersedia sistem berbasis IT untuk perhitungan pelayanan kepegawaian, maka gaji sudah dapat ditransfer setiap tanggal 1 pagi misalnya. Nah, kadang-kadang ada perusahaan itu atau bisnis atau kantor yang gaji karyawan sampai tanggal 5 masih tidak jelas kapan dibayar. Bahasa uang keuangan masih dihitung. Apa nggak dihitung? Apa yang dihitung? Udah komputer kalau ngitung komputer kok. Nah? Atau kita punya sistem informasi manajemen persediaan barang gudang misalnya. Kalau dulu ada rusak, apalah barang rusak, katakanlah kursi patah kakinya, ya kita lapor minta diperbaiki, cek dulu lah ada enggak stok di gudang tuh jauh pula misalnya kalian kunci gudang lagi hilang misalnya. Jadi tidak bisa memberikan layanan kepastian kapan barang rusak dapat diganti. Tapi dengan ada sistem informasi manajemen persediaan barang, cukup dilihat di komputer, memang stok ada, cukup. Ya. Nah, itu namanya value tadi. Itu yang akan kita susun. Ya. Value itu biasanya disusun ketika di fase 1.
Itu di fase yang namanya penetapan strategic service di fase pertama. Bahwa penerapan teknologi IT tugasnya adalah meningkatkan kualitas layanan, itu di strategiknya. Desainnya macam mana dirancang. Jadi kata kunci di sini adalah yang namanya service operations harus menghasilkan value. Jangan barang telah dibeli mahal-mahal, pada akhirnya tidak punya value, tidak punya nilai manfaat. Oke, selanjutnya adalah apa saja yang ada di dalam service operations. Apa saja aktivitas dan fungsi-fungsi yang ada dalam service operations. Ini adalah key activities and function, ya. Aktivitas-aktivitas fungsi dan aktivitas-aktivitas kunci dan fungsi-fungsi kunci yang ada dalam service operations. Jadi ketika kita melaksanakan layanan service operations, maka di sana kita melaksanakan satu yang namanya event management. Manajemen kegiatan. Ya. Jadi ini masih bab yang umum-umumnya. Nanti detailnya ada di bab-bab selanjutnya ya. Ada event management itu apa ya. Yang kedua ada namanya incident management. Insiden itu kecelakaan. Maksudnya kecelakaan bukan tabrakan, bukan. Ya, kalau terjadi gangguan ada masalah. Ya, kalau event itu kegiatannya apa saja. Misalnya kamu punya sistem informasi manajemen pemesanan kamar hotel. Maka eventnya apa saja di situ? Event manajemen. Satu, ada pemesanan hotel. Itu nyambung nggak dengan pemesanan food and beverage-nya? Kalau dia masuk dalam event manajemen, maka dia akan juga dikelola di sana. Bukan hanya pemesanan kamar, tapi juga bisa melakukan pemesanan makanan misalnya. Ya, lebih-lebih kalau misalnya ya seperti asrama haji itu dan juga hotel-hotel yang lain, ya nggak cuma akomodasi penginapan, tapi juga akomodasi kegiatan atau event. Orang bisa bikin kursus, orang bisa bikin acara rapat, dan itu biasanya dipaketkan. Ya. Jadi artinya cuma nggak akomodasi penginapannya saja, tapi ada event yang lainnya juga yang juga digabungkan. Dan ini perlu dikelola, makanya muncul event management. Dan itu tersentralisir dalam sebuah sistem informasi. Yang kedua adalah incident management, adalah ya mengelola segala hal proses-proses kegiatan yang berkaitan dengan gangguan dari sistem tersebut. Disrupted ya. Ya, sehingga layanannya bisa terputus misalnya. Bagaimana pengelolaannya? Ya. Jadi misalnya di tempat kamu internetnya mati. Apakah matinya karena langganan dari Telkomnya putus kabel Telkomnya atau PLN-nya mati? PLN-nya mati sehingga akses poinnya mati. Nah, bagaimana solusinya supaya kamu tetap bisa bekerja? Bagaimana pemesanan atau pelayanan pelanggan tidak terganggu? Nah, itu masuk dalam incident. Berikutnya adalah request fulfillment, pemenuhan permintaan, request. Jadi, ini adalah proses di mana kita melayani semua request atau permintaan dari user.
bagaimana cara kita memberikan layanannya, memenuhi permintaan dari diatur di dalam manajemen. Berikutnya yang keempat adalah problem management. Ya, problem management. Ini proses tanggung jawab dari pengelola terhadap semua masalah yang berkaitan dengan sarana dan prasarana teknologi IT. Termasuk kalau ada masalah, bukan sekedar misalnya yang rusak dibagusin, bukan sekedar itu, tapi termasuk mencari akar masalah mengapa problem itu terjadi. Mengapa? Karena tidak ingin terulang kembali. Dan yang terakhir, aktivitas yang kelima, yaitu namanya akses manajemen. Ya. Akses manajemen, ya, ini adalah pengelolaan ya, atau sebuah proses yang mengelola ya, siapa yang boleh menggunakan servis atau aplikasi dan apa saja otoritas mereka ketika mengakses sebuah servis aplikasi. Ya. Ini tentunya akan berkaitan dengan user privilege. Biasanya didefinisikan di login atau password-nya. Oke, ini beberapa hal yang menjadi kegiatan-kegiatan penting di dalam service operation, ya, key activities. Kalau kita ngomong key activities, artinya 5 aktivitas ini selalu akan ada di dalam semua yang namanya service operations. Selalu akan ada kegiatan ini. Jadi, operasi pelayanan akan melibatkan satu, mengelola kegiatannya, 2, ngurusin permasalahan yang terjadi, 3, memenuhi semua permintaan user, 4, jika ada problem harus dicari akar masalahnya, dan kelima, menentukan apa dan siapa yang boleh dan tidak boleh untuk sebuah akses aplikasi atau ya. Nah, wujud dari operasi service itu diwujudkan dalam fungsi yang bisa dilakukan. Dalam fungsi yang bisa dilakukan. Ada 4 fungsi dalam service operations, yaitu yang pertama adalah service desk, yang kedua technical management, yang keempat application management, dan satu service desk, 2 technical management, 3 application management, dan keempat IT operation management. Ya, inilah 4 fungsi yang ada di dalam service operasi. Jadi 4 fungsi ini yang juga harus selalu dapat diberikan dalam fase service operations. Service desk maksudnya adalah ya, terjemahannya adalah meja layanan. Jadi harus ada tempat customer service-nya. Ya. Nah, yang kedua, technical management.
dalam operasi layanan harus ada yang menjalankan fungsi teknik. Jadi kalau ada persoalan, biasanya ada problem, orang-orang yang bagian teknikal ini yang akan turun tangan. Jadi ini ada kaitan juga dengan application management. Ya. Biasanya ya walaupun tidak selalu, tapi biasanya technical management itu bersifat ngurusin hardware, sementara application management lebih kepada mengelola software-nya. Ya. Ya. Sementara dua unsur ini, technical management dan application management, biasanya dia bersifat temporer, ya, hanya ketika terjadi atau mengalami kondisi-kondisi tertentu saja. Ya. Namun kalau IT Operation Management, ini akan menjadi fungsi yang bersifat harian. Fungsi yang bersifat harian dan akan selalu ada sepanjang operasi layanan tersebut ada. Jadi saya ulangi, 4 fungsi dalam service operation itu, pertama adalah service desk. Service desk itu tempat pelayanan pelanggan, dengan kata lain dia menjadi fungsi customer care, ya, tempat customer mengadu, customer apapun lah intinya service desk. Misalnya, ya kalau kamu di penginapan, ya di asrama haji misalnya, kalau ada problem listrik mati, ya tidak mungkin pelanggan langsung cari orang teknik. Dia datangnya ke meja pelayanan pelanggan, ke service. Ini harus ada fungsi pertama ini. Begitu juga dia mau request, katakanlah dia mau request ruangan untuk rapat misalnya. Dia datangnya ke service desk. Nah, begitu juga dalam operasional sistem IT. Harus ada yang namanya service desk. Itu fungsi yang pertama. Fungsi kedua adalah technical management. Ini adalah unit yang ngurusin semua persoalan-persoalan teknis. Ya, biasanya berkaitan dengan hardware kalau di dalam ilmu komputer. Ya. Itu mirip, ya, katakan mirip, serupa tapi tak sama untuk yang application management. Ya, jadi application management ini mirip-mirip technical, ya, tapi lebih bersifat ngurusin software biasanya. Kemiripan mereka, baik technical management maupun application management, mereka itu berperan atau menjalankan fungsi mereka tidak selalu. Hanya pada kondisi-kondisi tertentu saja mereka muncul. Mereka dibutuhkan fungsinya. Nah, fungsi yang rutin harian itu disebut dengan IT Operation Management. Ya. Nah, inilah hal-hal yang berkaitan dengan service. Jadi, apa yang kita pelajari hari ini adalah satu, tadi di bagian introduction dan purpose, pahami apa yang dimaksud dengan service operations. Ya. Service operations secara definisi adalah bagaimana kita mendeliver atau menyampaikan semua yang kita rencanakan. Layanannya apa saja. Nah, di dalam menyampaikan layanan tadi, dalam kita mendeliver atau memberikan layanan, ya, yang terpenting adalah value yang akan diberikan. Tadi definisi tentang value sudah kita bahas juga. Ya. Nah, jadi ada value. Berikutnya adalah yang perlu dikuasain di sini adalah apa saja aktivitas-aktivitas yang ada di dalam fase ini. Ya, kita sudah tahu aktivitasnya ada 5. Ya,
Pertama tadi adalah Event event management. management, 2 incident management, 3 request fulfillment, 3 problem management, dan kelima adalah access management. Ya. Dan yang terakhir, fungsi yang harus disiapkan, yang harus ada ketika suatu layanan berbasis IT dioperasikan. Ya, 1 harus ada service desk, 2 harus ada tim technical, ya. Yang ketiga harus ada tim yang ngurusin aplikasi, ya, karena itu bidang ilmunya beda, ya. Dan yang satu lagi yang bakal ditugaskan menjadi pengelola harian, day to day, pengelola harian, baik mengelola infrastruktur maupun mengelola aplikasinya. Ya. Kalau kita kembalikan lagi, technical management lebih kepada infrastruktur, sementara application management lebih kepada aplikasinya itu yang di. Ya. Jadi biasanya sih orang IT operation ini adalah salah satu orang yang ada di sini juga biasanya sih, tapi nggak rame-rame, cuma ada 1-2 orang. Kalau sudah technical management turun itu lengkap, application management juga lengkap. Oke, saya pikir itu. Ada yang mau ditanyakan, no? Chris? Ada Pak. Ya. Mengenai yang masalah keseimbangan di dalam si service operation itu kan ada perdebatan di dalam keseimbangannya ya Pak, ada empat Ya. hal. Pertama tadi yaitu keseimbangan cara pandang internal orang IT sama eksternal dan seterusnya. Nah, di dalam perdebatan itu apakah ada solusinya itu Pak? Ya, justru harus dicari. Harus dicari solusi. Jadi maksud saya, kalau kita tidak memahami kondisi bahwa ini akan muncul perdebatan yang nggak ada ujungnya. Jadi kita harus, makanya kita masuk dalam pelajarannya ini, maka kita harus mengerti bahwa ini menjadi potensi yang bakal menjadi keributan. Bahasa gampangnya begitu. Itu, mari kita sadar itu sehingga kita akan sama-sama mencari solusinya, mencari titik keseimbangannya. Jangan hanya sekedar melihat dari sudut pandang sendiri, dari perspektif atau dari cara view kita sendiri. Misalnya, saya orang IT, saya pokoknya berpikir cara IT baik, pokoknya, nah, kalau ngomong pokoknya itu susah gitu loh. Harus ngerti juga bagaimana cara orang keuangan berpikir, orang bisnis. Bisnis itu kan cari untung kan? Iya. Cari untung itu apa? Biaya serendah-rendahnya, penghasilan atau pemasukan setinggi-tingginya. Iya. Nah, sementara kita ini kadang-kadang sebagai wong teknis, orang IT, yang penting paling bagus. Nah, paling bagus itu biasanya paling mahal. Kita tidak peduli bahwa perusahaan ini hanya anggarannya macam mana. Ya. Misal, kalau orang IT berpikir mau langganan internet lah, mau langganan internet aja. Kamu di asrama haji kerja, terus kata bos, Chris, kamu apa namanya? Coba apa ke Telkom atau kemana gitu cari provider untuk kita pasang internet untuk asrama haji. Ya, maka kalau kamu hanya orang IT saja, orang komputer saja, maka kamu akan pasti ngomong, oke, kalau gitu saya akan langganan yang paling mahal, yang paketnya paling lengkap, yang kuotanya paling besar, yang internetnya paling ngebut. Nah, tiba-tiba datang tagihan untuk internet, datang tagihan dari Telkom misalnya, bahwa kamu atau asrama haji harus bayar 20 juta sebulan. Atau uang keuangan lah
kamar kita lagi jarang-jarang penuh, misalnya kan. Iya, Pak. Jadi artinya gini, itulah tadi yang harusnya kita pikirkan gitu ya. Tapi sebaliknya juga, kita harus kalau kita jadi orang keuangan misalnya, kita orang jadi akuntansi misalnya, ya pikirkan juga bahwa jangan nak berhemat terus. Kalau nak Iya. berhemat terus, katakanlah, oke, tidak usah pasang internet karena dananya tidak ada misalnya, dananya tidak ada, atau pasang internet yang murah baik, oke, pasang internet yang murah yang begitu dipakai oleh pelanggan bukannya senang, malah berutuan. Apa dia internet? Bolak-balik putus atau leletnya lambat gitu ya. Ada yang buka alamat, buka internet ini buka Google tidak baca, lamonian downloadnya. Bukannya justru hadirnya internet itu menjadi nilai tambah, tapi justru jadi bahan cacian dari pelanggan. Iya. Itu yang harus kita, oke, kalau gitu berapa yang pasnya. Nah, itu nyari titik seimbangnya tadi. Kalau nak gampang, duitnya banyak, ya lemah. Iya. Kalau duitnya ada, ya. Kalau duit tidak besar misalnya, udah belilah, langgananlah yang paling mahal. Apa yang ideal itu? Itu yang perlu dicari titik keseimbangan. Itu yang pertama tentang cara berpikir orang IT sama cara berpikirnya orang bisnis. Bahasa gampangnya yang pertama nih, uang IT itu belanja sebanyak-banyaknya, sementara uang bisnis cara berpikirnya hemat sehemat-hematnya. Coba kita untuk pribadi aja beli HP. Kalau pajak, beli HP yang paling canggih. Iya. Ya, tapi kalau yang duitnya ngepas-ngepas, yang cara berpikir nak berhemat, mana yang paling ideal? Itu. Yang pertama, yang kedua adalah dalam technical ya, dalam aspek technical selalu akan terjadi juga upaya mencari titik seimbang antara stabilitas dengan responsif. Responsif itu artinya sensitif. Sensitif itu ya responsif, jadi susah nak jelaskan dengan yang teknikal. Yang non teknikal baiklah. Ya. Sekali lagi, ini karena pengalaman Bapak sedang umur tua ini, ya, ini balik lagi ke perempuan. Perempuan itu selalu bahasanya minta dimengerti. Ya. Ya kalau pajak perempuan itu minta cowoknya, suaminya sensitif, responsif, cepat bereaksi atas semua ini dia. Bahkan kalau yang itu tidak sensitif nian. Tapi sebaliknya, kalau punya suami yang sensitif nian, itu tidak boleh, ini tidak boleh, kemana pergi harus diantar, tidak boleh pergi dewek, pokoknya direwangi terus, lah salah pula, katanya apa? Terlalu obsesif. Nah, lah salah pula. Tapi sebaliknya, sudah, kalau nak pergi, pergilah. Nah, kan ini yang stabil. Yang kurang sensitif, yang kurang responsif. Ya, dikasih kode tidak ngerti. Kan ada juga lanang macam itu kan. Iya. Betul, lurus-lurus. Nah, begitu juga dalam teknologi. Teknologi gitu. Yang stability itu memang
yang mewakili sifat yang tidak sensitif tadi, dia stabil. Mantep, baik. Kurang respon itu. Nah, tapi yang tingkat responnya sangat tinggi juga, kadang-kadang malah cewek itu ngerasa dirinya seolah-olah dikekang. Iya. Baru ngomong nak pergi kemana? Langsung nak nyantel. Itu. Padahal si cewek kalau diantar-antar macam itu kadang-kadang kan singkup misalnya. Padahal kita pergi sama kawan-kawan, ada yang ngawal terus misalnya. Salah pula. Iya. Tapi yang tidak responsif, tidak ngerti-ngerti, tidak ngerti di kode. Akan terjadi titik tengahnya itu kan. Begitu juga dengan teknologi. Teknologi stabilitas itu yang tingkat responnya lambat, tapi yang responsif tingkat sensitivitasnya tinggi. Mudah berubah-ubah. Nah, ini pun harus dicari titik tengahnya. Ya. Titik keseimbangannya, balancing. Kalau quality sama harga, saya pikir sudah cukup jelas ya. Ada rupa, ada harga. Ya, quality service versus cost of service. Ingin dapat kualitas yang bagus, tentu biaya tinggi. Ini juga bahasa yang sering dipakai oleh cewek. Pengen punya cewek cantik, sediakan biaya salon. Ini pengen punya cewek cantik, tapi minta duit salon tidak. Perawatan tidak. Wajar. Yang terakhir adalah dalam sebuah layanan, juga termasuk layanan berbasis IT, lalu akan ada perdebatan antara sesuatu yang bersifat reaktif dengan proaktif. Nah, reaktif sama proaktif itu nanti ujung-ujungnya larinya ke quality of service dan cost of service juga. Yang paling bagus proaktif. Tentunya proaktif yang bagus. Tapi proaktif itu cost. Biaya untuk bisa proaktif. Dengan proaktif, quality of service jadi tinggi. Tapi biaya juga ikut tinggi. Iya. Tapi kalau reaktif itu nunggu rusak baru beneri. Iya. Nunggu rusak baru beneri. Itu pun kalau uang berteriak, rusak. Kalau uang diam di rumah. Benar, Pak. Itu kan. Nah, internet misalnya, internet itu lambat. Pelanggannya diam, ya sudah, biar kebaik. Iya. Pelanggannya komplain, baru kita periksa mana yang rusak. Nah, itu reaktif. Reaktif itu ada komplain, baru kita bereaksi. Bergerak. Nah, tapi kalau proaktif, bayangkan kalau proaktif, kamu petugas IT, kamu akan keliling ruangan mencari di mana sinyal yang lemot. Artinya, kamu harus tahu lebih dahulu sebagai petugas bahwa kamu yang lebih tahu di mana yang lemot sebelum pelanggan tahu itu lemot, misalnya. Mana biaya yang lebih besar? Pasti yang proaktif. Tapi kalau itu bisa, kualitas bagus nggak? Pasti bagus. Nah, jadi responsif nggak? Ya responsif. Nah, jadi sebenarnya dengan satu contoh kasus, keempat-empat ini bisa dibahas semua. Saling nyambung, tapi nyambungnya itu naik ke sana, kempes di sini, kembung di sana, kempes di sini. Nah, maka harus cari titik keseimbangannya. Iya. Karena kenyataannya memang demikian dalam operasional pelayanan. Oke, bisa dipahami? Iya, Pak. Oke. Ya, kalau gitu ya
cukupkan demikian ya. Jadi untuk yang kuis mengganti kuliah yang awal puasa Ya. itu terserah lah, minggu depan apa 2 minggu lagi juga boleh. Itu nanti kirim di email Bapak ya, Pak? Iya, betul. Iya, Pak. Oke, kalau gitu kita akhiri kuliah hari ini. Jadi Iya, Pak. Sri ini orang-orang udah pada. Oke, kalau gitu kita akhiri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.